esto porque... Hola, Ma. Hola, mi amor. Di awal film, kita akan diperlihatkan gambaran sebuah keluarga kecil yang terlihat sangat harmonis, di mana sang anak yang bernama Vera masih berumur 16 tahun dan masih bersekolah duduk di bangku SMA. Dan sang ibu bekerja di bagian pemasaran properti, yaitu menjual dan menyewakan rumah ataupun unit apartemen. Acabamos de alquilar Pinamar. Begitu juga dengan sang ayah yang seorang pelatih sepak bola, di mana ayahnya selalu jarang ada di rumah. Ia selalu menyempati diri untuk memperhatikan anak dan istrinya. Kalau dilihat-lihat, beliau adalah sosok ayah yang baik dan low profile. Lalu kembali ke Vera, selain sibuk dengan urusan sekolah, Vera juga sibuk dengan urusannya yang lain. Ya, bisa dibilang di luar perkiraan BMKG. Pasalnya kalau anak-anak yang lain seusianya belajar, nongkrong di warkop sama circle-nya, ataupun pacaran, tapi berbeda dengan Vera. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Vera menyewakan unit apartemen milik bos ibunya kepada siapa saja yang membutuhkan. Yang tentu saja unit itu dipergunakan oleh pelanggannya Vera yang kali ini masih sebaya dengannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dengan bayaran sebesar 500 peso untuk 2 jam sewa apartemen, hal itu tentu saja adalah uang yang cukup besar bagi Vera. Walaupun unit itu sederhana, tapi bagi kaum muda-mudi yang masih duitnya masih nodong ke orang tua, tentu itu lebih dari cukup daripada mereka main di kebun pisang. Tidak banyak fasilitas yang diberikan oleh Vera. Cukup ada kamar mandi dan kasur portable yang lumayan empuk. Dan selama 2 jam pelanggannya akan dikunci dari luar dan membiarkan mereka saling adu jotos. Bueno, el lugar es todo de ustedes para pasarla bien. Dengan kesibukannya itu, tak jarang Vera selalu terlambat untuk mengikuti kelas mata pelajaran, yang hari ini sedang ada sesi latihan olahraga voli. Ia pun sering kena tegur oleh sang bapak guru. Bueno, son 500 pesos. 2 jam berlalu, Vera pun kembali ke unit apartemen yang mana ia harus membereskan sampah dan sisa-sisa pergelutan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, di mana hal itu adalah bagian yang tidak ia sukai. Walaupun begitu, ia harus jalani untuk menghilangkan jejak kalau unit apartemen itu telah dipakai. Dari sana ia pun pulang, tapi tak lupa di perjalanan ia selalu rajin laundry kasur portable-nya agar dapat dipakai kembali oleh pelanggannya yang lain. Dan juga ia pun sering update status di akun anonimnya untuk pasang foto memasarkan jasanya. Kemudian esok harinya, ibunya dan Vera datang ke unit apartemen yang Vera sering gunakan untuk disewakan para pelanggannya. Di mana di sana ibunya membawa calon pelanggan yang ingin menyewa unit itu yang seorang wanita. Dalam hatinya Vera sedikit was-was. Andai saja wanita itu berminat untuk menyewa unit apartemen itu, kemungkinan ia tidak bisa lagi mencari cuan dari sana. Tapi beruntungnya wanita itu tidak menyukai unit itu karena menurutnya kurang bagus dan mahal. Lalu setelahnya di perjalanan pulang, di dalam mobil ibunya Vera sedang berbicara di telepon kepada bosnya, di mana ia melaporkan bahwa sangat susah untuk mencari calon pelanggan untuk unit apartemen itu, karena kondisinya yang harus ada banyak perbaikan. Tapi sang bos nggak mau tahu, ibunya Vera malah mendapatkan tekanan, karena harus segera mendapatkan pelanggan untuk unit apartemen dengan kondisi ala kadarnya. Meskipun didikan dari orang tuanya Vera masih cukup, tapi pergaulan di lingkungan Vera khususnya di sekolah bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Tak jarang Vera selalu melihat pemandangan anak-anak di usianya sudah terlalu bebas. Hal itu tentu saja memicu hasratnya Vera yang seharusnya belum pada waktunya. Seketat apapun para orang tua menjaga anak-anak mereka, tapi tetap saja ada celah untuk anak-anak muda seperti Vera untuk melakukan hal yang dilarang. Tapi walaupun begitu, di rumah Vera selalu bisa menjaga diri di hadapan orang tuanya, yaitu menjadi anak yang baik. Dan seperti biasa, pelanggannya Vera satu persatu semakin lumayan. Sepulang sekolah, ia tidak segan-segan untuk menunggu di luar apartemen, menunggu pelanggannya adu jotos hingga selesai. Bisnisnya ini bahkan tidak diketahui oleh teman-teman dekatnya. Di depan Vera, mereka bahkan membahas ada seorang cewek yang menyewakan tempat untuk Indahoy dengan biaya yang murah. Hal itu tentu saja sangat membuat Vera khawatir, karena kalau mereka tahu bahwa cewek itu adalah Vera, kemungkinan kedua temannya itu minta jasanya Vera dengan secara gratis. Bisnis ilegalnya ini tanpa disadari oleh Vera, ia malah semakin terjerumus ke lembah hitam, yang mana setiap kali ia mendapatkan pelanggan, Vera menjadi penasaran atas apa yang dilakukan oleh mereka. Vera yang belum sama sekali tersentuh oleh cowok manapun, ia pun ingin merasakan bagaimana nikmatnya dunia pergelutan. Dan singkat cerita, Vera mendapatkan calon pelanggan baru, yang mana ada 2 sejoli yang membutuhkan jasanya Vera. Dan esoknya nggak pakai lama, Vera pun langsung gas ke tempat tongkrongan calon pelanggannya itu. Setelah bertemu, Vera langsung menuju apartemen yang biasa ia sewakan. Dengan cukup ramah, Vera melayani muda-mudi tersebut yang diketahui bernama Martin dan Nadia.
Dan seperti biasa, Vera memberikan semua aturan yang biasa ia terapkan sambil memberikan kasur portable-nya. Setelah deal, Vera pun mengambil bayaran dan pergi meninggalkan mereka berdua untuk saling adu jotos. Tapi ketika Vera ingin mendengarkan suara pelanggannya melakukan keributan di dalam, tiba-tiba saja tetangga sebelah kamar muncul. Hal itu membuat Vera panik, tapi di sini Vera sebisa mungkin tetap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bueno, nos vemos. Vale. Waktu berlalu, pelanggannya pun telah selesai meninggalkan apartemen itu dengan kepuasan. Dan seperti biasa, Vera membereskan semua jejak-jejak pelanggannya. Tapi hal tak terduga pun terjadi, di mana tiba-tiba ada suara dari luar sana. Suara seseorang yang ingin masuk ke unit apartemen tempat Vera berada. Segera Vera pun dengan cepat membereskan kekacauan dan berusaha untuk bersembunyi. Dan ternyata yang datang adalah si bapak bos pemilik properti dan ibunya Vera, di mana mereka berdua sedang inspeksi kondisi unit apartemen itu. Kenapa apartemen itu sulit untuk disewakan? Yo no sé más qué hacer para alquilarlo. Di dalam lemari dengan kondisi panik, Vera melihat dari celah pintu di mana ia baru tahu yang datang adalah ibunya. Dengan seksama, Vera mendengarkan semua percakapan antara si bapak bos dengan ibunya. Tapi dari sana, Vera terkejut ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ternyata ibunya ada main dengan si bapak bos berkepala botak. Melihat itu, Vera pun tidak menyangka ibunya yang selama ini terlihat baik sebagai ibu rumah tangga, ternyata di luar sana malah main serong. Tentu saja pemandangan itu sangat menjijikkan di matanya. Sulit dipercaya, tapi itu terjadi. Dan sialnya Vera harus tahan menunggu sampai mereka berdua selesai dengan pergelutan itu. Entah dengan perasaannya, yang jelas hatinya Vera sebagai seorang anak yang melihat ibunya telah mendua dengan orang lain, tentu saja membuatnya hancur melihat pemandangan yang seharusnya tidak terjadi. Di usianya yang masih belia, entah bagaimana Vera harus menyikapinya. Semakin ia pikirkan, semakin hatinya hancur, panas, marah, dan kesal. Bagaimana bisa ibunya mengkhianati cinta ayahnya yang telah begitu tulus? Keadaan ini membuat Vera rungsing dan ingin pergi dari rumah. Ia pun memutuskan untuk menginap di salah satu rumah sahabatnya dan ingin menceritakan masalah ini, tapi sialnya sahabatnya malah disibukkan dengan urusan pacarnya yang ingin mengajaknya pergi ke pasar malam. Hal itu membuat Vera tak tahu lagi harus bagaimana dan ia hanya bisa menangis. Keadaan yang begitu berat baginya. Lalu Vera pun mendatangi tempat tongkrongannya Martin dan Nadia, di mana di sana Vera bertemu dengan Nadia. Melihatnya, Nadia pun heran kenapa bisa Vera berada di tempat itu. Hal itu membuatnya penasaran karena Vera terlihat tidak baik-baik saja. Belum sempat Vera mengutarakan maksud dan tujuan ke tempat itu, di sana Nadia dan Martin sempat mengajak Vera untuk melakukan suatu permainan, di mana Vera begitu terhibur dan sejenak melupakan masalahnya. Lalu singkat cerita, di esok paginya, Vera habis-habisan diomelin sama kedua orang tuanya, di mana mereka begitu marah kepadanya karena Vera pulang jam 2 pagi dalam keadaan kobam, yang seharusnya di usianya yang masih 16 tahun tidak diperbolehkan. Sejenak Vera hanya terdiam dan mendengarkan apa yang kedua orang tuanya katakan, tapi dalam hatinya masih menyimpan amarah yang begitu besar akibat kelakuan najis ibunya. Dan sampai di suatu titik, Vera tidak dapat menahan emosi dan meluapkan amarahnya. Hal itu membuat kedua orang tuanya heran ada apa dengan Vera. Lalu di kesehariannya bersekolah, Vera masih saja memikirkan kelakuan ibunya, di mana ibunya bertindak asusila dengan bosnya. Hal itu membuat Vera rungsing. Orang seharusnya menjadi role model bagi Vera malah berkelakuan kayak setan. Dan di malam harinya untuk ngilangin mumet, Vera memutuskan untuk pergi ke klub, di mana saat itu ibunya tiba-tiba datang dan memberikan sejumlah uang untuknya. Walaupun uang itu tidak dibutuhkan, tapi ibunya berbaik hati agar Vera bisa menikmati malam minggu ini bersama teman-temannya. Dan tak hanya itu, ibunya juga memberikan satu pak pengaman anti bocor yang dimana hal itu sebenarnya tidak ia perlukan, mengingat usianya yang masih belia. Tapi kekhawatiran ibunya agar Vera bisa tetap terjaga dari masalah. Bueno, che. Di sana ibunya masih heran kenapa Vera terlihat begitu berbeda dari biasanya, yang mana ibunya mencoba untuk memberikan perhatian kepadanya agar ia tahu masalah yang tengah dihadapi oleh Vera. Tapi tentu saja masalahnya tidak sesimpel itu bagi Vera untuk mengutarakannya. Lalu bukannya ke klub, Vera ternyata pergi ke unit apartemen yang mana ia tidak sendiri. Di sana ada juga si Martin dan Nadia yang saat ini mereka berdua menjadi teman dekatnya Vera. Karena mereka berdua lah yang saat ini ada di saat Vera punya masalah, dan mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menikmati malam ini.
Sejak mengenal Martin dan Nadia, Vera merasa menemukan jalan hidupnya, di mana mereka berdua memberikan Vera kenyamanan dalam pertemanan maupun dalam dunia kemaksiatan. Hal itu tentu saja membuat Vera melupakan masalah yang dideranya, hingga pada akhirnya hubungan Vera dan mereka berdua kian dekat dan tanpa disadari, Vera terjerumus dalam pergaulan bebas. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata di sana Vera kepergok di mana si bapak bos dan ibunya datang atas aduan dari si mbak-mbak tetangga sebelah, di mana kedua temannya sedang asik di dalam apartemen. Hal itu membuatnya panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya terdiam ketika ibunya memberikan rentetan pertanyaan kepadanya, kenapa bisa Vera ada di unit apartemen itu. Bla bla, decía algo. Di sana ibunya masih mencecar Vera dan ingin penjelasan dari Vera. Bukannya sekolah, Vera malah indah-hai dengan kedua temannya, apalagi di unit apartemen tanpa sepengetahuan ibunya. Hal itu membuat Vera terdesak dan ia pun mengutarakan bahwa bukan hanya Vera yang sering datang ke unit apartemen itu, tapi ibunya dan si bapak bos pun demikian. Di sana ia mengatakan kalau ibunya dan si bapak bos telah melakukan adegan dewasa di unit apartemen itu. De que te lo coges, mamá. Mendengar itu, ibunya Vera pun terkejut apa yang telah dilakukan bersama bosnya itu. Apa yang telah ia lakukan bersama bosnya itu diketahui oleh Vera. Dan tak lama si bapak bos kepala pelontos itu akhirnya mendesak ibunya Vera agar apa yang mereka lakukan jangan sampai diketahui oleh istrinya. Dan Vera pun harus tutup mulut. Ia pun meminta agar ibunya Vera mengkondisikan situasi ini. Bien, nena. Bien. Lalu setelah kepergian si bapak bos, di dalam mobil ibunya Vera pun menyita ponselnya akibat udah yang ia lakukan. Ibunya tidak habis pikir kenapa Vera melakukan itu di belakang ibunya. Melihat itu Vera pun marah dan mengancam ingin mengadukan apa yang telah diperbuat oleh ibunya, bahwa ibunya telah mendua dengan orang lain kepada ayahnya. Tapi ibunya Vera tidak peduli, karena hal itu tentu saja telah diketahui oleh ayahnya yang memang sudah tahu sejak lama. Dan ketika sampai di rumah, Vera pun memutuskan untuk pergi dengan membawa serta uang yang telah ia kumpulkan, hasil dari menyewakan unit apartemen. Tapi tak berapa lama ibu dan ayahnya datang ke kamarnya dan mencegah Vera untuk pergi. Ayahnya yang telah mengetahui ulahnya Vera pun marah dan mempermasalahkan hal ini kenapa bisa terjadi, apalagi Vera masih di bawah umur. Dan saat itu juga ibunya Vera pun menyita uang yang selama ini Vera kumpulkan, di mana uang itu sangat banyak hasil dari pelanggannya Vera. Aturan pun diperketat untuk Vera. Vera tidak boleh lagi pergi keluar dan membatasi ruang untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Hari terus berlalu, keadaan dalam keluarga Vera terus memburuk. Suasana dalam rumah kian memanas dan seringkali Vera mendengar ibu dan ayahnya ribut hanya karena hal sepele. Keharmonisan dalam keluarga ini hilang sudah, dan hal itu membuat ibunya Vera stres dan tak menyangka akan seperti ini. Selang seminggu keadaan mulai adem dan di saat ini ibunya Vera terlihat sibuk membereskan beberapa dokumen, dan di sana Vera pun menghampiri ibunya karena akan pamit untuk ke sekolah. Di sana terungkap bahwa ibunya terancam dipecat oleh si bapak bos kepala botak, dan hal itu membuat Vera merasa bersalah karena ia meyakini kalau itu terjadi karena ulahnya. Tapi hal itu tidak masalah bagi ibunya Vera karena yang terpenting saat ini adalah keutuhan keluarganya. ¿No era más fácil pedirnos plata? Di sana ibunya Vera penasaran kenapa sampai Vera diam-diam menyewakan unit apartemen itu. Kalau masalah uang tentu saja Vera hanya tinggal minta ke ibunya dan tentu saja pasti akan dikasih. Tapi menurut Vera semua itu bukanlah tentang uang. Ia hanya senang kalau berada di unit apartemen itu, walaupun keadaannya jelek. Mendengar itu ibunya pun heran dengan jalan pikiran anaknya. Dan ia pun masih penasaran dengan kedua orang asing yang bersama Vera, karena yang ibunya tahu kedua orang itu bukanlah teman sekolahnya. Di sana Vera mengatakan kalau kedua orang itu adalah teman barunya. Walaupun begitu, Vera merasa nyaman berteman dengan mereka dan menyukai keduanya. Hal itu membuat ibunya tertegun dengan apa yang dikatakan Vera, bahwa ternyata anaknya memiliki hubungan khusus dengan kedua teman barunya itu. ¿A los dos? Sebagai orang tua, ibunya hanya mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Vera, tanpa mau menghakimi apakah itu benar atau salah. Yang terpenting anaknya bisa bahagia dengan jalan hidupnya. Dan setelah keadaan keduanya sudah membaik satu sama lain, ibunya pun memberikan hadiah berupa kunci unit apartemen itu untuk Vera. Dan Vera bisa bebas melakukan apa saja di sana, termasuk kembali menyewakan apartemen itu ke para pelanggan setianya. Dan tentu hal itu membuat Vera bahagia dan tak lupa, Vera pun meminta ponselnya yang sempat disita oleh ibunya. Vera, basta. Dan selama berhari-hari vakum dari dunianya, di sana ia mendapati banyak pesan dari para pelanggannya yang membutuhkan jasanya, yaitu menyewakan unit apartemen itu. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai.
Oke, segitu dulu akhir kata saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Seru biar makin heboh. Dan subscribe biar kita tetap dekat. Like, comment, subscribe, jangan ragu.